Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan surat dari seorang rasul kepada jemaat yang ada di Roma, di pusat pemerintahan Romawi, yang terkenal dengan kekuasaan, sekaligus juga soal kerakusan, soal dosa, dan berbagai fasilitas secara duniawi. Jadi ada nuansa tentang banyak hal yang menjadi sumber persoalan, tapi juga sekaligus ternyata ada benih iman dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, kita belajar dua hal yang boleh kita hayati ya. Yang pertama adalah soal cara komunikasi Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang alih-alih gitu ya, alih-alih dia langsung bicara soal edukasi, alih-alih dia bicara soal pengajaran, soal macam-macam, yang pertama-tama ia kerjakan adalah memberikan apresiasi positif atas apa yang menjadi iman mereka, dan didengar oleh banyak orang. Bahkan Paulus agak hiperbol memberikan gambaran imanmu, tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Rasa-rasanya sesuatu yang sangat hiperbolik gitu ya, tetapi itu cara komunikasi yang bagi kita perlu, supaya kita belajar memberikan apresiasi lebih dulu, dan kemudian dari sana kita memulai komunikasi yang lain. Entah itu edukasi, entah itu pengajaran, bahkan sesuatu yang makanan keras dalam pengajaran itu. Sekali lagi, apresiasi mendahului pengajaran. Yang kedua, soal rasa mengucap syukur. Sekarang coba kita bertanya, apa yang disyukuri oleh Rasul Paulus? Iman para orang-orang percaya. Soal apa yang menjadi rasa syukur adalah soal iman di dalam Kristus. Nah, sekarang apa yang kita syukuri gitu ya, sampai saya kebelepotan sendiri. Apa yang kita syukuri dalam hidup? Apakah kesehatan? Apakah kekayaan? Apakah jabatan atau pangkat kedudukan dan sebagainya? Oke, semuanya itu patut kita syukuri. Tetapi pertanyaannya, kalau tidak ada iman dan kebenaran dalam Kristus, apa artinya kesehatan? Kalau tidak beriman kepada Kristus, apa artinya jabatan, kedudukan, kekayaan, keterkenalan hidup? Jangan-jangan kita bilang, gak apa-apa. Gak beriman dan gak benar dalam Kristus, yang penting kaya, gak apa-apa. Jangan-jangan itu. Semoga tidak ya. Karena Paulus dalam teks kita sebagai firman Tuhan mengingatkan kita. Pertama-tama yang kita taruh sebagai rasa syukur adalah iman kepada Kristus. Kebenaran di dalam Kristus. Yang lain-lain itu adalah tambahan. Ini yang paling utama. Dan jangan sampai hilang yang paling utama ini. Semoga Tuhan menolong berkati kita. Mensyukuri yang memang patut kita syukuri sebagai hal yang paling esensial dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan kasih Tuhan senantiasa menopang dan memberkati setiap sahabat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.